Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa semua rumor beberapa jam terakhir tentang Tajon Buchanan telah terkonfirmasi. Buchanan akan pindah ke Nerazzurri dengan bayaran sebesar 7 juta euro ditambah bonus. Semua ketentuan perjanjian telah disepakati baik antara klub maupun antara Inter dan Buchanan yang akan berada di Milan besok dan tes medis akan dilakukan pada hari Kamis. Riccardo Trevisani kepada Cronache di Spogliatoio mengatakan, Nerazzurri adalah tim terbaik tahun 2023. 6 bulan pertama Inter mencapai final Liga Champions, 6 bulan berikutnya mereka mencapai posisi pertama di klasemen Serie A. Pemain terbaik di tahun 2023 adalah Hakan Calhanoglu, dan pemain yang paling berkembang di tahun 2023 adalah Federico Di Marco. Dilansir FC Internews, Davide Fratesi mengatakan, saya tidak menyangka akan merasa senyaman ini di Inter. Di dalam dan di luar lapangan, grupnya luar biasa, dan para penggemarnya spektakuler. Tahun ini saya tidak melihat tim yang mampu meraih gelar juara seperti yang dilakukan Napoli musim lalu. Ada 3-4 tim yang setara, namun, tentu saja kedalaman skuad juga penting. Bersama Luciano Spalletti di timnas Italia ada banyak antusiasme. Kami mencoba untuk menciptakan kembali jenis permainan dan grup yang membawa Italia memenangkan kejuaraan Eropa 2 tahun lalu. Tuttosport melaporkan bahwa Eddie Salcedo bisa kembali ke Italia di Januari ini. Striker milik Inter ini, saat ini bermain di divisi Segunda Spanyol dengan seragam Eldense. Sejauh ini Salcedo telah mengoleksi 12 penampilan, 2 gol dan 1 assist. Klub yang bermain di Serie B, Ternana dikabarkan sedang memikirkan untuk merekrut Salcedo. Mereka menginginkannya untuk mengatasi kemungkinan kepergian Cesar Valletti ke Cremonese. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa sejauh ini, dengan seragam Sassuolo Samuele Mulattieri belum mendapat banyak ruang meski mendapat apresiasi dari pelatih Sassuolo, Alessio Dionisi. Oleh karena itu, Direktur Olahraga Frosinone menginginkannya di bursa transfer Januari ini. Bruce Arena kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, saya tidak meragukan kemampuan Tajon Buchanan, Inter memiliki sistem permainan yang tepat untuknya. Buchanan sangat kuat dalam situasi 1 lawan 1, dia suka berlari lebih cepat dari bek yang menjaganya dan dia lebih baik dalam hal assist. Namun, tentu saja dia harus beradaptasi, saya pikir dia akan mengejutkan semua orang, dia memiliki keinginan untuk belajar dan juga keberanian untuk mengambil resiko. Dilansir FC Internews, penyiar Swiss, RTS mengatakan, Yann Sommer mungkin sedang mengalami musim tersukses dalam karirnya bersama Inter. Dengan 12 clean sheet di Serie A dan 3 clean sheet di Liga Champions, Yann Sommer menutup tahun 2023 dengan meriah. Dengan persentase penyelamatan Yann Sommer sebesar 84,3% dan hanya kebobolan 8 gol di Liga, Nerazzurri adalah kapal perang di Serie A. Leonardo Semplici kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, di Serie A, Inter sedang menjalani musim yang hebat, final Liga Champions telah memberi mereka keyakinan besar. Inter adalah favorit untuk Scudetto, tetapi Juve tanpa kompetisi Eropa bisa sangat berbahaya. Kekecewaan terbesar ada di Napoli, kejutan positif ada di Bologna dan Fiorentina. Saya tidak menyangka Sassuolo berada di peringkat bawah, mereka punya kualitas, kemenangan atas Inter dan Juve menjadi buktinya. FC Internews mengabarkan bahwa diskusi terkait pembaharuan kontrak Denzel Dumfries terus berlanjut, namun saat ini negosiasi dalam keadaan siaga karena ada kesenjangan lebih dari 1 juta euro antara permintaan dan penawaran.
Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni tahun 2025, dan prioritas Dumfries adalah bertahan di Nerazzurri. Namun, tanpa perpanjangan kontrak, Dumfries akan mengucapkan selamat tinggal di akhir musim ini. FC Internews melaporkan bahwa Eddie Salcedo bukan satu-satunya pemain Inter yang diincar oleh Ternana di jendela transfer Januari. Di antara banyak target dalam agenda mereka juga menyertakan nama Franco Carboni yang saat ini berada di Monza sebagai pengganti Nicolo Corrado. FC Internews melaporkan bahwa hari ini Nerazzurri kembali berlatih di Appiano Gentile untuk persiapan melawan Hellas Verona. Kapten Lautaro Martinez dan Di Marco terlihat masih berlatih secara terpisah. Namun, tidak ada masalah, mereka akan segera kembali ke skuad dan kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam skuad yang dipanggil untuk pertandingan melawan Hellas Verona. Sementara itu, Hakan Calhanoglu dan Stefan De Vrij berlatih di dalam ruangan karena mengalami gejala demam. FC Internews mengabarkan bahwa Tajon Buchanan semakin dekat dengan Inter. Tidak ada keraguan lagi bahwa pemain sayap asal Kanada itu akan datang ke istana Simone Inzaghi. Hari kedatangannya adalah hari Kamis, bukan Rabu, kecuali ada perubahan rencana yang tidak bisa dikesampingkan. Dilansir FC Internews, untuk gelar pencetak gol terbanyak, tampaknya Kapten Lautaro Martinez tidak ada lawannya musim ini. Meski Lautaro absen di 2 pertandingan terakhir di tahun 2023, penyerang asal Argentina itu masih mendominasi papan gelar top skor Serie A dengan 15 golnya. Sementara para pesaingnya sampai saat ini belum melewati 10 gol. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter tidak akan keberatan jika Alexis Sanchez menerima salah satu tawaran yang datang untuknya di bursa transfer Januari. Namun, sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Sampai saat ini Alexis Sanchez belum membuka kemungkinan untuk berpisah dengan Inter sebelum tanggal 30 Juni 2024. Sky Sport mengabarkan bahwa negosiasi antara Sevilla dan Inter untuk Lucien Agoume sedang berlangsung, dan formula transfer tampaknya telah disepakati. Lucien Agoume akan bergabung dengan Sevilla dengan status pinjaman dengan hak untuk membeli. Saat ini, kedua belah pihak sedang berupaya untuk menemukan kesepakatan yang pasti mengenai angka tebusan Lucien Agoume. Sport Mediaset mengabarkan bahwa setelah peresmian perpanjangan kontrak Di Marco, Darmian dan Mkhitaryan kemarin, berikutnya adalah peresmian perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Lautaro akan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028 dengan gaji yang akan naik hingga 8 juta euro per musim. Pengumuman resminya akan tiba sebelum tanggal 6 Januari. Sport Mediaset melaporkan bahwa Tajon Buchanan siap memulai petualangannya di Nerazzurri. Dia akan mendarat di Milan besok malam atau paling lambat Rabu pagi saat dia akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Inter selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Fabrizio Romano mengatakan, Inter akan membayar sekitar 7 juta euro sebagai biaya tetap ditambah bonus yang meningkatkan keseluruhan biaya kesepakatan menjadi 10 juta euro untuk memboyong Buchanan. Inter dan klub Brugge juga melakukan pembicaraan hari ini untuk menyelesaikan kesepakatan dan menyegelnya 100% minggu ini, kemungkinan besar pada hari Rabu. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti kepada radio-radio mengatakan, Inter berada dalam kondisi baik, imbang di pertandingan melawan Genoa disebabkan oleh kelelahan mental mengingat banyaknya pertandingan sulit yang mereka mainkan sebelumnya. Di Serie A, menurut saya Inter masih menjadi yang terkuat. Lautaro Martinez adalah pemain spesial, dia telah berkembang pesat sejak berada di Italia. Saat ini dia sangat penting, namun tim bermain baik bahkan tanpa Lautaro.
Simone Inzaghi selalu berkembang, dia punya kecepatan positif, 2 tahun lalu dia memulai dengan kenaifan, lalu dia selalu berperilaku baik dan sekarang dia telah membangun sebuah tim, itulah yang membuat pemainnya selalu bermain bagus. Saya mencintai dan sangat menghormati Jose Mourinho, saya pikir dia melakukan yang terbaik untuk Roma, saya pikir Roma layak untuk mempertahankannya. Fallon Berami kepada DAZN mengatakan, Tajon Buchanan adalah seorang pemain yang telah melakukan hal-hal hebat di MLS, klub Brugge bertaruh padanya dan dia melakukannya dengan sangat baik. Buchanan adalah pemain sayap yang cepat, pandai menggiring bola, sangat fleksibel karena dia bisa bermain dalam peran yang berbeda, sangat condong ke fase ofensif tetapi meninggalkan keraguan dalam fase bertahan dibandingkan dengan Dumfries. Namun, Buchanan akan sangat berguna bagi Inter karena pemain sayap Inter lainnya tidak memiliki kemampuan menggiring bola seperti yang dia miliki. Dilansir Gazzetta.it, Francesco Acerbi sudah lama menjadi kepastian bagi Simone Inzaghi dan Nerazzurri. Acerbi berbicara sebagai pemimpin di depan kamera, di lapangan dia telah menghentikan striker hebat seperti Erling Haaland, Giroud dan Vlahovic. Acerbi adalah elemen fundamental, tidak hanya pada fase pasif, tetapi juga pada fase proaktif, dia kini telah menjadi pemimpin. Kata-katanya tentang Juventus, dan juga kata-katanya sebelum semifinal Liga Champions melawan Milan musim lalu memperjelas bahwa dia telah mengambil alih kendali ruang ganti, dan menugaskan seluruh tim dengan kepribadian dan tekad yang hebat. Dilansir FC Internews, mantan striker Inter, Aldo Serena di akun X-nya mengatakan, tidak bisakah potensi besar seperti Davide Fratesi dieksploitasi sebagai pemain kelima di sayap kanan? Seingat saya, dia telah memainkan peran itu beberapa kali di masa lalu. Striker Lecce, Roberto Piccoli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, kami kalah melawan Inter, namun kami tidak menjelekkan diri kami sendiri. Saya masih menonton video Dufan Zapata dan video Bobo Vieri yang merupakan striker favorit saya. Saat ini, Kapten Inter Lautaro Martinez adalah yang terbaik di Serie A. Menurut Gazzetta dello Sport, tahun 2024 bisa menjadi tahun ledakan dari Giovanni Fabian. Thiago Motta membantunya berkembang dengan sering memainkannya dari bangku cadangan. Meskipun menit bermainnya hanya sedikit, Fabian telah mencetak 2 gol di Serie A musim ini. Nerazzurri yang mempertahankan pembelian kembali akan mengamatinya dengan cermat, dan mereka berharap tahun 2024 ini bisa menjadi tahun konsekrasi bagi Fabian. Marco Tardelli kepada Rai Sport mengatakan, jika kami mengatakan Inter adalah favorit, itu karena menurut kami mereka adalah tim terbaik. Inter sudah lengkap di semua lini, dan tidak membutuhkan bala bantuan besar di bursa transfer Januari.